bahkan dipecat, dikeluarkan, dan juga keluarga menerima sanksi sosial dan dia harus pindah rumah. Nah, ini tugas atau PR BKPSDM di Kutai Timur untuk menata ASN kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om EP di podcast Om EP. Malam ini saya mengundang dua tamu. Yang satunya sudah lama saya tunggu sesungguhnya. Pak Wardi, sarjana ekonomi. Beliau adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering ketemu tapi cek-cekan. Ya bukan cuek sebenarnya. Pada sibuk ngurusi apa yang mau diurusi di dunia ini kan. Sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Sudah usia ujur nih. Nah itu dia. Jadi Pak Wardi ini teman seperjuangan ini dari awal berdirinya Kabupaten Kutai Timur ini. Ya kan, hanya beliau memang intens di dunia jurnalistik. Kalau Om ini kan sekali-sekali muncul aja. Ya. Istilahnya itu jurnalis tempo-tempo. Kemudian bersama Pak Wardi ada Ustadz Ihsan Abu Salman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Gini Ustadz, besok tanggal 20 itu kan pelantikan bupati, wakil bupati seluruh Indonesia. Yeah. Bahkan kalau tidak salah gubernur juga ya, Ya, Pak Wardi. Jadi pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati seluruh Indonesia. Bupati ini ibaratnya, kalau diibaratkan di Tentara Nasional Indonesia itu, bupati di daerah itu adalah panglima tertingginya ASN. Iya kan, panglima tertingginya ASN. Kemudian wakil bupati juga begitu, wakil panglima tertinggi ASN di daerah-daerah. Kemudian sekdanya itu ada panglimanya. Tuh. Apa yang dikatakan panglima tertinggi, sesungguhnya ASN itu harus ikut. Karena namanya bupati, wakil bupati, sekda itu adalah imam di sebuah daerah. Lalu kemudian akhir-akhir ini kan kita selalu dikejutkan hal-hal yang menggelikan sebenarnya. Ingin dikatakan itu aib, sesungguhnya bukan aib, ya kan? Ya katakanlah yang heboh di dunia maya kita akhir-akhir ini. Bukan hanya di Kabupaten Kutai Timur, bahkan di seluruh Indonesia menjadi tontonan menarik apa yang dilakukan oleh salah satu lembaga di pemerintahan kita di Kabupaten Kutai Timur. Banyak teman-teman yang ingin angkat bicara terkait dengan itu. Hanya saya bilang, yang begitu untuk apa sih diangkat? Karena saya menganggap joget itu kan kebudayaan. Biasanya orang berjoget-joget itu ketika dia gembira, dan joget-joget itu ketika dia melepaskan kelelahan, gitu kan. Jadi mungkin pada saat itu dia lagi fokus bekerja, kemudian selesai pekerjaannya, akhirnya berjoget. Artinya ada keselarasan antara jiwani dan rohani, lahirlah joget itu, ya kan? Apa yang mereka lakukan itu saya anggap benar. Yang tidak benar itu adalah tempatnya. Satu, yang tidak benar itu adalah ketika dia menghambur-hamburkan uang di tengah masyarakat kita yang masih banyak yang di bawah garis kemiskinan, di tengah masyarakat kita yang masih menginginkan atau setengah mati mencari pembeli beras. Lalu kemudian saya menilainya, saya mengamatinya bahwa orang-orang yang melempar-lemparkan uang itu adalah orang yang tidak menghargai namanya mata uang. Kok uang kok dilempar-lempar? Kan masa mau kalah dengan politisi?
yang walaupun sebenarnya serangan pajar itu tidak dibolehkan, tetapi dia masih menghargai uang, masih disimpan di amplop. Jadi ada bentuk penghargaan terhadap uang itu. Itu satu. Ketiga, ini yang menjadi viral juga diakibatkan oleh di tengah pemerintahan Prabowo ini melakukan pemangkasan anggaran tuh. Ya walaupun apa yang mereka lakukan itu saya dapat informasi itu berakhir itu terlaksana di akhir tahun 2024 Desember. Nah, pas malam ini nih, besok pelantikan bupati wakil bupati, ya kan. Kemudian masuklah sebuah judul, ya kan, yang menyatakan bahwa pandangan syariat Islam terkait dengan etika ASN. Ya walaupun sebenarnya banyak persoalan-persoalan kalau kita mau bahas persoalan ASN ini. Bahkan pernah saya ngomong tuh, kadang juga ASN ini bikin muyak kita. Ya, banyak pelanggaran etika yang dilakukan. Walaupun aib itu belum terungkap di media sosial. Sebelum Ustaz Talban nih, saya kepada Ketua PWI. Ini gejala apa ini, Pak? Media sosial kita ini luar biasa ini. Hal-hal yang seperti ini kita tidak bisa larang sebenarnya. Akan tetapi mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Ketua PWI terkait apa yang mestinya di-share di Facebook atau di media sosial dan apa yang mestinya tidak di-share di media sosial. Silakan Pak Wati. Ya, terima kasih Om BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang podcastnya Om BP. Sebenarnya sudah lama diundang tapi baru kali ini yang hadir ini. Ya. Nah, terkait masalah media sosial seperti yang dikatakan Om BP tadi dan momentum besok itu pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo. Saya kemarin baru menghadiri kegiatan Hari Pers Nasional di Banjarmasin. Dan kebetulan langsung ke Denpasar. Ketemu Ketua Denpas juga, Ibu Nini. Nah, pembicaranya hampir sama. Nah, terkait dengan media. Nah, momentum itu bagi teman-teman yang bergelut di media sangat bagus sekali. Karena belakangan ini media sosial tuh hampir sudah membumi di seluruh Nusantara. Nah, ini kan media mainstreaming pun mengambil sumber dari media sosial kadang-kadang, ya kan? Nah, ini beda dengan zaman dulu. Iya, betul. Wartawan itu harus cari sumber yang akurat. Nah, sekarang media sosial itu justru jadi sumber berita. Sumber berita, benar. Nah, masyarakat itu secara tidak langsung itu pengen jadi wartawan. Ya. Kan? Wartawan media sosial. Iya. Cuman, nah itu yang tidak disadari oleh masyarakat. Bedanya media sosial dengan media mainstream. Nah, masyarakat tahu informasi itu langsung di-share. Nah, kalau wartawan itu harus disaring dulu. Betul. Ya kan? Ini bener nggak aninya sumber beritanya? Bagaimana dampaknya kalau di-share? Nah, kalau di media mainstream kan harus disaring seperti itu. Itu pun harus melalui tahapan-tahapan yang panjang. Karena media mainstream itu ada kode etik yang harus dijunjung di situ. Kode etik jurnalistik harus dijunjung sampai sekarang masih tetap berlaku. Benar. Nah, itu kemarin di Banjarmasin sama di Denpasar itu juga dibahas. Begitu. Itu salah satu yang harus dipegang teguh oleh wartawan, kode etik. Nah, etik kan termasuk moral. Betul. Nah, kalau kita moralnya tidak bagus, nulis sembarangan, menyiarkan berita-berita sembarangan, kan kasihan nanti dampaknya ke masyarakat. Betul. Masyarakat. Nah, itu bedanya dengan media sosial. Nah, media sosial misalnya, taruhlah anak saya jadi penggiat media sosial. Nah,
mereka informasi apapun langsung di-share. Betul. Mereka tidak memikirkan dampaknya ini. Nah, cuman dia mereka nge-share aja itu. Tidak memikirkan dampaknya ini. Iya. Itulah bedanya media mainstream dengan media sosial. Dan saya melihat memang media sosial sangat liberal. Betul. Tidak sesuai dengan falsafah filosofi hidup bangsa kita. Ya. Kemarin kan begini juga Pak Wardi, bahwa teman-teman banyak yang menginginkan itu agar saya juga goreng-goreng di Facebook tuh. Wah. Hanya saya bilang begini, Nggak bisa. ini tidak bisa, kecuali kejadian itu saya lihat langsung, Betul. baru saya boleh tuh. Oh enggak, ini Om kan selalu begini. Iya, ada hal-hal yang bisa disampaikan ke media sosial, ada yang tidak. Ya. Kalau hal-hal seperti ini, saya berpikir tuh, bagaimana misalnya kalau ada keluarganya yang menyaksikan itu, Ya. itu yang harus dipikir tuh. Betul. Oh tidak Om, kita harus menegakkan. Wah, Tidak bisa begitu, itu ekstrim namanya, ya kan? Nah, kemudian tadi kita bicara terkait dengan, walaupun sudah menyinggung media, bahwa wartawan itu harus memegang kode etik jurnalistik, itu kan. Kemarin juga kan teman-teman, kenapa sih wartawan Kutim tidak ada yang menulis itu, ya kan? Ya. Nah, nanti akhir-akhir ini baru tulis, ya dengan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wardi tadi itu, ya karena sudah menjadi viral itu, viral di media sosial. Bahkan saya dapat informasi itu ada satu daerah yang lakukan upacara itu, bahkan itu jadi bahan perbincangan tuh. Jangan contoh daerah itu. Nah, Ya. tetapi menurut saya ini bagus nih. Ya. Bagusnya karena jika dihubungkan dengan pelantikan bupati besok tuh dengan wakil bupati, ini bagus nih. Ini ada momentum yang bisa menjadi pemantik agar supaya bupati, wakil bupati dan level teknis di bawahnya itu lebih tegas Ya. untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Sepakat saya. Itu. Sepakat. Nah, kesempatan ini saya mungkin mengimbau kepada pimpinan daerah nanti ke depan Ya. di sini. Mudah-mudahan momentum peristiwa yang terjadi di salah satu lembaga di Kutim itu seperti Om Bebe katakan tadi jadi memantik Ya. ke depannya. Mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran ke semua pihak, termasuk kita. Ya. Nah, anak-anak kita, Betul. masyarakat. Nah, jangan sampai hal seperti itu terulang lagi. Betul, betul. Nah, ini tugas atau PR BKPSDM di Kutai Timur untuk menata ASN kita. Iya, iya, iya. Nah, di sana kan dulu waktu zaman Pak Isran itu pernah menerbitkan Peraturan bupati. Iya. terkait dengan kode etik Kode ASN. etik ASN itu. Kalau tidak salah itu Perbup nomor 17 tahun 2014. Nah, itu memang di sana ada beberapa pasal yang menyangkut terkait itu. Cuman secara umum itu. Ya. Nah, itu ya. global. 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 Tidak ada spesifik. Tidak ada spesifik seperti itu yang saya baca. Nah, di samping itu juga sanksinya juga tidak jelas. Iya, iya. Sanksinya cuma sanksi moral saja. Memang kalau sanksi moral itu lebih kejam daripada sanksi pidana. Dan ini yang dirasakan sekarang ini, yang teman-teman joget-joget di atas meja itu kan sudah kena sanksi moral nih. Nah, sanksi moralnya kan di masyarakat. Iya. Bukan itu saja. Keluarga yang jauh misalnya kan. Nah, itu. Misalnya pegawai itu ada keluarganya yang di Jawa, Iya. ada yang di Sulawesi, Iya. ada yang dimanapun. Iya. Nah, mereka melihat di Facebook atau Iya. di media sosial, mereka terpukul. Itu sanksi moralnya seperti itu. Nah, itu dia. Seperti itu. Nah, yang dirasakan bukan yang bersangkutan, tapi keluarga Keluarga yang bersangkutan. itu. Seperti itu. Ini sudah kena sanksi moral. Kena sanksi moral. Secara tidak langsung. Benar. Karena media sosial itu sudah menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Bahkan saya kemarin diteleponi teman-teman wartawan yang di Kaltara. Iya, iya. Betulkah itu kejadian itu? Iya. Saya bilang betul, cuman itu peristiwanya tahun lalu. Tahun lalu benar. Saya bilang itu. Teman-teman wartawan di Samarinda, di Jakarta telepon saya. Bahkan Saya sudah jelaskan. masuk di TV One tuh kuliah Nah, tuh. betul. Saya jelaskan di TV Kompas juga. Nanti ke Kompas ya. Nah, kebetulan telepon saya. Oh. Kemarin. Terus saya sampaikan kalau mau konfirmasi saya kasih nomor kepala dinas Iya, atau pejabat yang bisa mau
menjawab seperti itu. Iya. Dan itu kan sudah dikonfirmasi juga oleh PLT Dinas PLT, PUPR bahwa mereka itu bergembira karena sudah menyelesaikan tugas-tugas yang berat Ya. kemarin itu. Apa yang disampaikan itu sesungguhnya benar. Betul, betul, Yang salah itu tempatnya. betul. Sehingga saya ngomong begini, Pak. Seandainya dia joget-joget di lapangan itu bahkan jadi lelucon itu. Iya kan? Iya. Nah, salahnya itu kenapa joget-joget di atas meja tuh? Iya. Kenapa hambur-hambur uang ya kan? Itu. Tapi oke lah. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Akhirnya kita bertanya kepada agama kita. Ya. Nah, makanya malam ini saya hadirkan Ustadz. Kenapa kita harus kembali lagi kepada agama kita? Bahwa hal-hal seperti ini kadang kita sudah lupa. Bahwa ada pegangan yang lebih kuat daripada undang-undang yang dibuat oleh manusia biasa. Ya. Sementara kita sudah mulai menjauhi yang namanya Al-Quran. Ya. Sementara itu kan sudah diatur semua tuh. Ini adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi kita terkait bukan hanya persoalan etika, moral, politik, semua terkait dengan kehidupan ini tuh ada di situ tuh. Ya. Nah, kalau menurut pandangan Islam, sesungguhnya walaupun kita tahu, mungkin banyak teman-teman yang mungkin ingin mendapat pencerahan dari Ustaz itu terkait dengan etika SN dalam pandangan syariat Islam. Silakan, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sebelumnya kepada Bung WP ya. Juga teman saya Ustaz Wardi. Alhamdulillah saya sangat antusias sebenarnya hadir di sini mendapat undangan gitu. Yeah. Karena memang saat ini Islam itu ya dianggap seperti agama yang hanya mengurusi ibadah mahdoh. Yeah, Sedangkan yang dijelaskan tadi ya itu memang mengurus semua ya, sehingga Allah sampaikan dalam Quran al-yauma akmaltu lakum ya, itu akmal itu berarti udah sempurna. Iya. Gak usah cari-cari lain dari hukum lain ataupun referensi lain. Iya. Hanya saja manusia itu kadang mengesampingkan permasalahan itu. Iya. Nah, maka kalau kita melihat semua kasus yang mungkin bukan ASN saja ya, Bukan, artinya banyak kasus. Iya. Nah, ini sebenarnya berpangkal dari standar perbuatan manusia. Karena manusia itu ketika dia tidak memahami standar perbuatannya pasti akan terjadi kekacauan. Iya. Dan solusi yang ditawarkan atau solusi yang mungkin pelatihan itu tidak akan menyelesaikan. Karena apa? Ini yang menjadi yang harus kita bongkar di malam ini. Iya. Ini standar perbuatan manusia. Manusia itu kan kalau menurut orang-orang Barat ya, karena negeri kita ini kan sekarang kan menganut sekularisme, ya, bukan Islam ya. Artinya memisahkan agama dan kehidupan ya. Fasludin anil haya, memisahkan kehidupan dari agama. Sehingga kalau kita melihat ke Barat, maka Barat itu ketika orang itu berbuat ya, apakah dia berbuat baik ataupun jahat, itu ada dorongan buat mereka. Dorongannya apa buat mereka? Ya ini liberal, bebas. Karena manusia itu kata mereka ya, kata orang-orang sana itu, ya pokoknya manusia itu mau ngapain sila bebas saja. Makanya di Barat tuh mungkin apalagi kalau sudah usia 18 itu kan wah nggak boleh melarang orang tua, bahkan bisa manggil 911. Wah ini orang tua saya ini, nah itu situ. Kalau dilarang itu ada masuk itu pelanggaran hak asasi. Iya. Itu standar. Itu yang pertama bebas. Kemudian ada yang kedua berpandangan bahwa manusia itu dorongannya melakukan perbuatan dengan aturan. Mereka melakukan perbuatan itu karena ada aturan sehingga melakukan perbuatan. Lalu pertanyaannya, apakah mana yang benar sebenarnya sih? Sedangkan Islam itu kan tadi agama yang akmal yang harus menyelesaikan seluruh problematika umat. Nah, di sini maka Islam datang, hadir ya. Dalam pandangan Islam, orang bertindak itu dia berdasarkan apa? Kira-kira apa ya? Ya, kita bergerak itu bukan berdasarkan kebebasan sebenarnya bukan berdasarkan aturan juga, tapi berdasarkan pemahamannya dia. Ya. Misalnya ya, saya datang ke sini ya, karena pemahaman saya, dorongan saya ya,
ingin menyampaikan apa? Al-khair ya, kebaikan ya. Nah, sehingga kaum muslimin saat ini tidak mengesampingkan Islam ya, itu kan. Sehingga kita senang, antusias. Nah, itu yang menjadi dorongan ya. Artinya mafhumnya, pemahamannya. Yang jadi pertanyaan itu orang ketika bergerak itu pemahamannya standarnya apa yang benar. Karena kalau yang disebut benar itu harus pasti, nggak boleh ada keraguan, itu harus pasti. Sedangkan solusi-solusi yang dihadirkan di sistem sekuler ya negeri kita ini itu hanya relatif saja ya, termasuk mungkin kode etik ya. Kode etik banyak kan, mau dari presiden mau sampai ke bawah ada kan. Pertanyaannya kode etik itu ada, tapi kenapa pelanggaran itu banyak? Nah di sini kalau kita berbicara dampak ya, ketika sudah kita pemahaman, kemudian orang itu akan memahami ada 3 dampak yang harus diperhatikan seluruh manusia. Karena Islam itu, kenapa saya berbicara seluruh manusia? Karena Islam itu memang universal. Kalau manusia mau ambil ya silakan, kalau ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagi umat Islam, bagi kita sebagai umatnya, ini ada tuntunan akidah. Nah maka ada dampak yang harus kita perhatikan. Satu, dampak jangka pendek. Kedua, dampak jangka panjang. Ketiga, jangka panjang sekali. Maksudnya gimana ini? Iya. Ini maksudnya gitu. Dampak jangka panjang sekali itu menurut pemahaman saya itu pertanggungjawaban apa yang dilakukan di dunia ini nanti di akhirat. Oh ya, seperti sudah jago ini. Sudah paham ya. Sudah paham. Ya. Karena misalnya contoh kasus tadi ya. Ketika kan namanya kode etik kan termasuk tadi masalah moral ya, masalah. Ya di situ masuknya apa, korupsi, kemudian apa, kolusi, nepotisme, kemudian mungkin ada perzinahan. Hanya saja dalam Islam tuh sebenarnya bagi kita umat Islam tuh hukum itu memang sudah jelas. Ya. Jadi kalau tadi kan misalnya sanksinya nggak jelas ya, sanksinya abu-abu gitu ya. Di Islam nggak ada abu-abu. Di Islam nggak abu-abu. Di Islam tidak ada abu-abu. Tidak ada abu-abu. Semua punya. Kalau sanksinya A dia. Iya, punya sanksi. Hanya saja di sini ada 3 wilayah. Ya, ada 3 wilayah ya. Jadi tadi ya kita kembali ke jangka pendek ya, jangka panjang dan panjang sekali. Panjang sekali ya. Nah, ketika orang punya pemahaman jangka pendek ya, maka dia ketika dia mungkin tadi ada yang kasus joget-joget ya, dia tidak memikirkan dampak buruknya. Dampak jangka pendek itu ya bisa mungkin ya tadi mungkin baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Waduh, ada yang mungkin sampai bercerai ya mungkin ya. Ada yang mungkin dipecat banyak ataupun mungkin tadi hukuman sosial itu mungkin bisa dikatakan jangka pendek. Kalau jangka panjang itu memang bisa mungkin puluhan tahun ya. Puluhan tahun. Sehingga ada kasus itu ini kasus nyata ya. Dia itu lulus Kamlet ya. Jadi dipuji-puji kan orang kita S2. Iya. Itu mahasiswa UNER Surabaya. Diterima di perusahaan ya dengan jabatan mentereng. Nah, setelah 5 tahun ketahuan ternyata disertasinya itu niru dari mahasiswa UGM. Oh, plagiator. Iya. Itu nggak dimaafkan. Iya. Itu nggak dimaafkan. Iya. Nah, nggak dimaafkan, kemudian wah ramai karena apa? Ini masalah gelar yang harus dicabut kembali. Akhirnya dicabut kembali gelarnya oleh UNER. Kemudian dia bukan hanya dapat sanksi dari perusahaan, bahkan dipecat, dikeluarkan, dan juga keluarga menerima sanksi sosial dan dia harus pindah rumah. Karena memang dulu dipuja-puja, sekarang turun drastis. Karena apa? Pertanyaannya, seandainya dia tahu dampaknya baik jangka pendek, jangka panjang atau panjang sekali, maka dia dengan sukarela tidak akan melakukan perbuatan itu. Bahkan dengan sukarela dia akan bersungguh-sungguh. Makanya ketika orang itu paham standar perbuatannya, maka dia akan berhati-hati. Dampaknya ini apa? Sehingga ketika dia paham dampaknya, apakah ini positif atau negatif, maka dia pertama akan melakukan sukarela untuk meninggalkan perbuatan itu, atau dalam aktivitas baik dia akan bersungguh-sungguh
untuk mendapatkan apa yang dia raih, karena dampaknya apa? Jangka baik sampai akhirat. Iya, iya. Dampak negatif siksa. Siksa. Ya. Iya. Dampak positif surga. Iya. Kan gitu. Nah, ini yang harus kita pahami itu. Ada yang menarik dari pernyataan Ustadz tadi itu terkait dengan plagiator itu. Iya. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa aib seseorang itu bisa tiba-tiba sampai ke orang lain ketika dasarnya memang tidak kuat tuh. Iya. Katakanlah dia minum air keruh, ya kan? Akhirnya keluar air keruh, ya kan? Dia minum air keruh pasti dampak kesehatannya pasti terganggu tuh. Iya. Nah, seperti apa yang terjadi itu? Saya khawatir nih joget-joget di atas meja itu, ya kan? Karena hasil yang diperoleh dari joget-joget itu juga tidak benar tuh. Iya. Iya kan? Jangan-jangan uang-uang yang dihambur itu hasil-hasil yang tidak benar juga tuh. Iya. Karena kalau uang yang benar nih Ustaz, ya mohon maaf ya, kita ya kalau dapat dengan keringat tuh, disayang betul duit ini nih. Betul. Iya kan? Istilah orang Jawa tuh eman-eman tuh. Iya. Ya kalau mau beli Hemat-hemat. Lombok, Ya. ya kan 100.000, janganlah 25.000 aja dulu. Supaya ada Iya simpanan kan? lah. Karena kita merasakan bagaimana susahnya mencari duit ini. Nah, sementara duit yang gampang kita dapat, gampang juga hilang tuh. Iya. Istilahnya itu, kalau saya tidak salah tadi, mohon maaf. Iya. Uangnya tidak berkah. Akhirnya melahirkan perbuatan yang tidak berkah. Gimana, Ustaz? Iya. Jadi kita lanjutnya dulu ya. Iya. Tadi nanti ini akan nyambung ya. Iya. Jadi standar perbuatan manusia sehingga orang itu melakukan apa yang tidak diinginkan, ya sebenarnya ini bisa lahir dari personal atau kultural atau juga struktural. Nah, yang struktural ini yang perlu kita jadi sorotan. Yeah. Kalau personal mungkin mudah sih untuk meluruskan orang itu. Yeah. Tapi kalau struktural ya karena itu kan rata-rata berjamaah ya. Yeah. Berarti kan kalau berjamaah kan struktural masalahnya. Maka harus dilihat ketika dia berpikir tadi ya melakukan mengambil setelah perbuatannya, apakah ngambil setelah perbuatannya itu berdasarkan perasaan? Iya. Nah, ini hati-hati ya, karena seluruh manusia itu kadang melihat melakukan perbuatan itu berdasarkan nurani, perasaan. Padahal nurani itu relatif. Ya, misalnya contoh ya, tadi ya mungkin Bung Wepo menyampaikan, itu tidak apa-apa. Yeah. Nah, misalnya kan, itu relatif. Yeah. Relatif. Yeah. Bagi sekalangan itu sangat memalukan. Yeah. Nah, itu relatif. Yeah. Nah, lalu siapa yang menjadi petengah? Ya kan gitu kan? Nah, makanya yang menjadi pasti bukan manusia sebenarnya. Kita tidak punya hak untuk menghukumi, tapi Allah. Nah, makanya saya undang Gitu, Ustaz. kan? Nah, itu Allah kan? Ya, tempat bertanya kita ini. Iya kan? Ya. Gitu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala kan. Betul, Nah, betul. inilah yang menjadi standar Ya. ya. Benar dan tidaknya. Ya. Itu karena maka kita tidak boleh kan dalam melakukan aksi perbuatan berdasarkan nurani doang. Termasuk orang yang mau masuk Islam itu tidak boleh berdasarkan nurani. Saya senang, nggak bisa. Islam itu harus berpikir, ya sampai dia tuh yakin benar-benar mau Islam enggak, ya bukan berdasarkan saya mimpi enggak begitu. Iya. Nah, yang kedua ya ada berdasarkan ini mayoritas orang melakukan itu nggak apa-apa. Itu juga. Kita masalahnya seorang Muslim. Kalau memang tapi harus dipahami juga kalau pandangan sekuler itu dibenarkan, tapi kita berbicara di sini syariat, karena saya itu kan terikat ya. Kalau sekuler itu bebas-bebas saja, ya artinya yang apapun selagi tidak ada pengaduan, ya itu bebas-bebas saja kan seperti itu kan. Sedangkan di Islam itu tidak seperti itu. Namanya hukum sudah jelas, walaupun tidak ada pengaduan tetap akan hukum. Itu sudah ada. Nah, jadi yang kedua itu tadi mayoritas. Biasanya orang, kebanyakan orang kayaknya udah biasa sih. Misalnya habis dapat uang lemburan kemudian foya-foya udah biasa, itu kan ini yang nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Nah, itu ada tadi naluri manusia, kemudian dari perbuatan manusia, kebanyakan manusia, kemudian dari adat istiadat. Nah, ini juga hati-hati. Jadi adat istiadat itu memang tidak relatif juga. Ada yang dibenarkan, ada juga tidak dibenarkan. Ada yang dibenarkan. Artinya selama itu tidak bertentangan syariat ya silakan saja. Tapi kalau bertentangan syariat, apalagi bermasalah dalam akidah, bertentangan akidah kita, sorry itu ya kita jangan ikutin. Iya. Dan tidak bisa nama toleransi tidak bisa. Tidak bisa. Karena tadi ya hukum Islam itu jelas. Tidak ada yang abu-abu. Sebenarnya yang bikin abu-abu itu karena kita nggak tahu ilmunya aja. Nah, itu dia. Sore itu. Iya. Kenapa saya bertanya? Kenapa saya katakan tadi
benar aja sih yang mereka lakukan itu. Ditinjau dari segi budaya kan. Iya. Tetapi kalau ditinjau dari segi syariat Islam, itu sangat bertentangan. Apalagi di situ ada yang sering disebut oleh Haji Romain Ramal terkait dengan miras tuh, minuman keras kan. Nah itu kan jelas dilarang tuh. Apalagi ada itu kan. Nah itu dia tuh. Nah ini termasuk itu ya. Ini kan masuk ke yang berikutnya ya. Ya ini apa? Setelah manusia itu rata-rata dari nurani, kemudian kebanyakan orang melakukan, kemudian dari atas lihatnya yang selanjutnya dari undang-undang. Nah, pertanyaannya, di negeri kita ini undang-undang dilarang atau tidak? Miras? Nah, secara hukum ya? Secara hukum agama sebenarnya itu dilarang. Tapi hukum negara itu, itu tadi kembali kan. Kalau sepengetahuan saya, mau nanti diluruskan ya Pak. Jadi di negeri kita ini pengaturan. Nah, itu kan, betul ya, di aturan. Sehingga kalau kita menemukan mungkin di kantor, kok ada, ya karena ada pengaturan. Mana yang boleh, mana yang tidak kan gitu. Nah inilah yang salah satu, karena Islam itu independen dan menghukumi semua perbuatan, maka ada undang-undang yang memang bagian-bagiannya, pasal-pasalnya, karena kita memang Bhinneka Tunggal Ika, mungkin ada yang dibolehkan, boleh ya, bagi non muslim boleh silakan ya. Tapi bagian kita kaum muslimin itu tidak boleh. Artinya ya wajar saja ketika ada undang-undang seperti itu, mungkin karena menginikan untuk orang-orang non muslim, bisa jadi seperti itu, mengkaper lah ya. Karena kalau diharamkan nanti nggak bisa, ini mungkin ya alasan bisa saja begitu ya. Tapi bagi kita karena perspektif Islam, maka ini ada yang keempat tadi, undang-undang ini harus hati-hati gitu. Mas setiap perkara undang-undang yang diberlakukan termasuk di kode etik ya, itu harus lihat per pasal ya. Misalnya contoh ya, saya belum tahu ya kebenarannya. Misalnya contoh poligami. Boleh apa tidak di PNS misalnya, ASN. Kalau sebelumnya saya pernah dengar nggak boleh. Nah kalau bagi secara kita itu nggak boleh, bertentangan sekali ya dengan syariat kita. Maka itu tidak boleh diyakini bahwa itu benar, nggak boleh secara kita. Tapi kalau secara undang-undang karena kita ngandung sistem sekuler, ya silakan saja. Ya, dosanya nanti ada jangka panjang dari semua pemimpin. Kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Apalagi dia seorang muslim. Ada sanksi. Sanksi jangka panjang. Nah ini yang belum kita bisa memberikan di atas meja tuh. Ya kan? Karena itu juga masih abu-abu. Ya kan? Nanti dia bisa rasakan di sana tuh. Karena memang kalau berbicara hukum ya, Pak, berbicara hukum itu memang jauh sekali dengan sistem sekarang. Artinya KUHP kan sekarang. Kalau dalam Islam itu kodi kan ada namanya kodi yang ngurusin kayak permasalahan jinayah orang yang membunuh ya, orang yang berzina, itu jelas hukumnya di dalam Al-Qur'an. Itu tidak bisa dirubah, manusia tidak bisa merubah. Artinya sudah kata Allah begini harus begitu. Ya, nggak ada. Maksudnya nggak ada misalnya tidak melapor keluarganya, nggak bisa begitu. Tidak ada seperti itu ya. Tidak ada menawar. Misalnya tadi kan nggak ada pelaporan, nggak bisa. Karena nanti ada pengakuan. Jadi misalnya ada orang ngaku ya, saya berzina. Harus tetap dihukum itu kan. Karena di pengakuan salah satu bukti dalam Islam itu pengakuan. Kalau sekarang mungkin sulit ya. Orang ngaku sulit ya. Jadi dalam Islam memang sudah jelas, ada hukum yang sudah jelas dan tidak boleh diganggu gugat. Nah, itu namanya jinayah atau masalah ukubat atau hudud di situ. Yang kedua ada namanya kode hisbah. Nah, kode hisbah ini yang tadi, yang etika-etika ini. Artinya etika ini yang wilayahnya takjir. Takjir itu belum ada hukumnya yang ditetapkan. Nah, itu terserah, kalau dalam Islam itu terserah khalifah atau terserah kodi. Misalnya dalam Islam itu kan bagi seorang muslim itu kalau dia membuka aurat itu kan masuknya pelanggaran. Nah, pelanggaran dan itu ditakjir. Misalnya apakah dia di penjara misalnya atau apa dia dihukum misalnya denda atau kita nggak tahu, itu terserah kodi saja gimana. Atau mungkin tadi bisa joget-joget ya misalnya kan. Dalam Islam ini joget-joget melalaikan. Kalau depan suami sih boleh aja. Tapi masalahnya di depan orang banyak kan. Apalagi ini perempuan misalnya itu ada takjir itu tetap. Tanpa ada video pun tetap itu. Kalau ketahuan karena kode hisbah itu memang mendatangi. Nanti kan kelihatan juga tuh di akhir sana tuh. Artinya karena Islam tuh gini Pak.
Jadi bukan hanya kalau orang tuh udah dihukum pakai Islam di dunia, dia akan nggak dihukum lagi di akhirat. Itu sifatnya. Karena Islam itu adalah penebus. Jadi makanya di zaman Nabi itu ada orang yang mengaku pada Nabi bahwa saya sudah berzina. Dihukum lah dia. Dihukum. Bahkan dia itu waktu itu kondisinya lagi hamil. Iya. Tapi karena Nabi sudah lahirkan dulu. Sampai lahirkan, kemudian datang lagi kepada Nabi waktu itu. Ya Rasulullah, saya siap dirajam ya, karena jinahnya jinah muhsan. Artinya dia sudah menikah. Iya, kalau kan harus rajam sampai mati. Iya. Kemudian kata Rasulullah, susuin dulu sampai 2 tahun. Baru setelah susu 2 tahun baru dikasih hukuman rajam itu. Nah, dia itu kenapa? Karena ada rasa dia itu di sana jangka panjang itu kan abadan, Pak. Kenapa kita katakan jangka panjang? Karena abadan. Di akhirat itu kita kalau mau hidup abadi di sana. Nah, bayangkan kalau hukuman di sana kita diprediksi berapa lama dihukum di sana. Daripada di sana di dunia gitu. Ya. Gitu. Jadi ada anunya ya, ada luar biasanya begini loh. Daripada saya dihukum panjang di sana, saya dihukum panjang di sini kan? Iya, betul. Betul. Hanya saja begini ya. Apakah hukum Islam itu bisa diterapkan ketika kondisi seperti ini? Nah itu yang nggak bisa, Pak. Benar. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sistem Islam sering berkaitan. Contoh misalnya, sampai terjadi untuk tindakan preventif Islam, ya, supaya tidak terjadi perselingkuhan. Biasanya kan di ASN sering terjadi. Ya. Saya baru dengar tuh. Ya, sering. Kenapa? Sering itu ya diberitakan atau tidak diberitakan ya. Artinya gini. Tidak viral. Iya, artinya begini, Pak. Dalam Islam itu ada pengaturan namanya ijtimai, pengaturan laki-laki dan perempuan. Bayangkan kita sering melihat makan bersama, jalan bersama tanpa ada hajat. Yang disyar'i, disyar'i. Artinya cuma makan tuh nggak boleh, Pak. Ngobrol begini tanpa dia menanyakan pekerjaan, tanpa ada hal lain yang penting, tapi hanya bercanda, ya. Atau bahkan sampai joget-joget itu nggak boleh. Karena nanti itu akan timbulnya perselingkuhan, sehingga banyak digerebek. Nah, ini saya baru-baru ini lihat di berita itu gerebek nggak tahu ASN apa tuh pakai baju dinas ya, digerebek selingkuh dengan pegawai honorer. Nah itu dalam Islam itu makanya kalau tadi ada masalah struktural, ini nggak bisa Islam itu dilihat langsung diterapkan rajam tuh sulit, Pak, karena itu harus paket, nggak bisa. Contoh ya tadi ya, maka ketika supaya tidak terjadi seperti itu, maka Islam akan menjaga dengan lewat bahasanya itu pembinaan dulu, akidah. Maka kalau di dinas-dinas mungkin adanya kasus yang viral mungkin ya, dia kalau cuma coach itu pelatihan atau penegasan itu dia akan kena, karena dia tidak akan tersentuh secara emosional, apalagi akidahnya. Dan akidah itu kan perkara yang gaib ya. Artinya kita percaya pada yang gaib. Betul. Adanya Allah, adanya nanti siksa, adanya hisab. Kalau dia tidak percaya sama itu, bagaimana dia takut? Ya. Saya aja misalnya di sini, mohon maaf ya. Misalnya di sini ada Homer, misalnya. Saya tahu Homer, tapi di sini nggak ada yang tahu. Misalnya asal minum aja. Tapi karena dia punya akidah, wah ya Allah, saya ada malaikat yang tidak pernah rakib atid, ini nggak pernah ini nyatet kita ini ya. Sehingga ketika kita minum, ya Allah, ini haram, dosa. Walaupun tidak tahu orang, tapi dosa. Nah itulah penting akidah. Ataupun kita misalnya terlanjur bermaksiat, pasti akan menyesal pasti itu. Karena kita tahu setiap perbuatan ya yang kategorinya maksiat sebenarnya dia sebenarnya udah keluar dari fitrah manusia itu sendiri. Makanya walaupun non muslim ya, mohon maaf, misalnya dia melakukan perbuatan maksiat, itu sebenarnya keluar dari fitrahnya. Salah contoh misalnya sekarang LGBT misalnya. Saya nggak tahu di ASN apakah ada LGBT atau tidak ya. Cuma ada LGBT sudah mulai marak ya. Ketika LGBT hadir ya. Kemudian kita misalnya karena LGBT itu penyakit, Pak. Penyakit itu. Ketika kita bahasanya menjadi bagian, pasti kan akan menyesal. Semisal. Kenapa? Kalau dalam Islam itu jelas hukumannya, nggak ada abu-abu. Itu ketangkap, ketahuan itu hukumnya dibunuh, Pak. Kalau di zaman dulu masa Khalifah itu dijatuhkan dari gunung. Nah, kalau sekarang mungkin gunung tinggi lah gitu.
Itu hukumannya ya. Sehingga orang itu apa? Berpikir ulang untuk melakukan maksiat. Apalagi dosa besar. LGBT itu kan terjadi pada zaman Nabi Lut ya. Nabi Lut ya. Nah, jadi apa maksud saya, ketika orang memahami standar perbuatan itu ya, maka dia harus memastikan standar perbuatan itu yang pasti benar. Iya. Jadi nggak boleh ada sifat relatif. Ya. Maka kalau pengen tahu standar perbuatan manusia, yakni apa? Kita Al-Quran. Ya. Itu kan Al-Quran. Seperti dengan pertanyaan saya tadi, ketika manusia sudah digonjang-ganjing oleh kehidupan hedonis, ya kan, kemudian kita lupa segalanya, akhirnya yang harus menjadi titik tumpu kita untuk bertanya itu pada para guru kita, para ustaz kita, yang selalu berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Nah, seperti kehadiran Ustadz malam ini. Nah, kemudian sebenarnya apa yang terjadi di akhir bulan Desember itu banyak juga kejadian-kejadian begitu. Hanya belum terungkap. Ya mungkin aibnya masih ditutup nih. Nah, saya selalu berkira begini, seperti analogi yang saya sampaikan tadi ini Ustadz Pak Wardi, bahwa ketika kita minum air keruh, maka itu akan mengganggu kesehatan kita. Kenapa saya ada bahasa, kadang juga ASN ini muyak juga melihatnya tuh, karena saya ada kejadian seperti yang saya cerita tadi itu hal yang sudah dilarang, bukan dilarang aja oleh peraturan negara, ya, kolusi, KKN dan pungli dan sebagainya itu kan tidak dibolehkan oleh negara, apalagi oleh agama tuh. Karena yang menjadi soal tuh orang yang cerdas, sudah jadi kepala dinas, masih minta pisah sama kontraktor. Ini kan sangat menyakitkan tuh. Sampai saya bilang begini, Anda enak menjadi kepala dinas, kami yang bertarung di bawah nih, berkelahi nih, berkeringat nih. Ketika Anda menjadi pejabat di dinas itu, Anda dengan serta-merta minta lagi dari kontraktor itu harus nyetor sekian persen itu kan ada aturannya, saya bilang. Ini bahaya. Jadi jangan heran kalau baru jadi kepala dinas tiba-tiba ada kejadian di rumah tangga tuh. Tiba-tiba ada anaknya yang kena penyakit aneh-aneh kan? Disebabkan karena memang dasarnya tuh air yang diminum tadi keruh. Nah, itu kan masih juga standar etika, Ustaz ya. Ya, jadi Makanya Allah itu sudah berfirman dalam Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun. Artinya apa? Ketika orang berhukum selain hukum Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Bisa jadi dia menzalimi diri sendiri, juga orang lain. Nah, itu. Karena apa? Makanya di sini ketika kita sudah mengenal standar perbuatan manusia, yakni di Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas, itu maka konsepnya, struktur berpikirnya tidak boleh melakukan kalau tidak tahu hukumnya secara Islam, bukan secara negara dulu. Karena yang menjadi standar kita itu sebenarnya Islam. Ketika negara itu bergetar belakang, maka itu negara harus diluruskan sebenarnya, bukan Islamnya diluruskan. Nah, ini masalah. Nah, ini masalah. Makanya kadang heran juga ini kita ini sering berkata ketika rajin sholat baik, rajin baca Quran baik, rajin puasa baik. Tapi ketika ingin mengoreksi penguasa dengan Islam dikatakan radikal. Radikal itu kan nggak masuk di akal. Kenapa selain mengoreksi penguasa itu kok dikatakan baik? Betul. Nah, itu harus makanya konstruksi cara berpikir kaum muslimin itu jangan melakukan perbuatan kalau tidak hukumnya. Apakah itu perbuatan itu hukumnya wajib? Apakah itu mandub atau sunnah? Apakah itu makruh? Apakah itu haram atau mubah? Ya sampai orang itu zalimi, karena jelas malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Atau dia sudah tahu hukumnya tapi dia melanggar, maka di ayat Al-Maidah, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dia orang fasik, orang rusak. Ya kayak tahu aturan tapi dia ngejalanin rusak. Dan anehnya banyak orang yang sudah menyaksikan bagaimana orang-orang merasa terzalimi itu semakin dijolimi. Dan orang menjoliminya itu tahan KPK misalnya. Kenapa orang ditangkap oleh KPK, Ustaz?
Karena di situ banyak hak orang yang diambil, banyak orang dijolimi. Mereka tidak tahu tuh. Tiba-tiba kemarin orang yang tidak dibayar proyeknya misalnya, bangun tengah malam berdoa tembus tuh. Nah ini yang bahaya nih. Makanya ya ada menarik dari firman Allah yang lain. Kata Allah, "Waman a'aldo an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari perkataanku, kata Allah, walaupun dia nampaknya kaya, nampaknya sejahtera, tapi kata Allah, ma'isyatan dongka, kehidupannya sempit. Nah, bisa jadi masalahnya tadi mungkin dari di keluarganya, ya, mungkin dia sendiri sakitan. Bahkan ada saya cerita itu ada kebetulan sebelum di sini di Kasangata saya di developer syariah. Beliau sering berkata, Pak, saya itu kerja di bank. Hanya saja saya melihat orang-orang sudah pensiun di bank tuh semuanya pada sakit ya. Ya, karena saya kemarin di bisnis properti syariah yang tanpa bank, tanpa denda, tanpa sita. Kita ternyata banyak fakta-fakta yang ketika berpaling dari syariat Allah itu berefek bukan hanya di akhirat nanti, tapi di dunia aja udah kerasa. Makanya harus hati-hati. Jadi standar perbuatan manusia itu kita pegang teguh ini Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, masalahnya ketika kita paham umumnya itu judulnya Al-Quran Sunnah, pertanyaan tidak cukup di situ, tapi ada ilmunya. Makanya wajib ilmu gitu. Iya. Nggak boleh kita itu, wah ini kita ke Islam. Masanya kalau nggak belajar juga nggak ketemu nanti. Benar. Nggak ketemu. Benar. Cuma bicara doang nggak ketemu itu. Iya. Karena Islam itu memang dicari, dipelajari, dipahami, diamalkan. Bukan tiba-tiba kita tahu, nggak bisa. Nggak ada ilmu laduni langsung, nggak bisa. Perlu belajar. Makanya belajar itu memang bagi kaum muslim itu kan mau muda mau sampai ujur usia tetap wajib hukumnya. Oke, baik Ustaz. Ini luar biasa nih. Sebenarnya nanti kita sambung lagi nih cerita nih. Nah kemudian Pak Wardi nih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kutai Timur nih, himbauan kepada masyarakat kita pengguna media sosial, apa yang kira-kira bisa dihimbaukan kepada masyarakat kita, Pak Wardi, khususnya di Kabupaten Kutai Timur? Ya, terima kasih. Memang kita ini cuma bisa mengimbau. Itu nanti kembali ke masyarakat lagi. Betul. Nah, saya pengen juga seperti yang dikatakan Ketua Dewan Pers kemarin sama Ketua BI Pusat, itu masyarakat itu harus bisa menyaring, memilah. Nah, kalau dapat informasi langsung di-share, itu kan belum tentu informasi itu benar atau salah. Nah, kalau di media mainstream, informasi yang diterima itu kan dicek dulu, diolah dulu, cek and recheck, diolah dulu. Nah, ini benar atau enggak? Nah, harus misalnya apalagi menyangkut kasus kan. Nah, kasus ini harus cek and recheck. Nah, dicek yang bersangkutan ini benar enggak? Seperti itu. Nah, kalaupun benar, kalau wartawan yang betul, itu menulisnya juga harus betul, harus benar. Nah, menyajikan informasi ke masyarakat, kan fungsi media itu mendidik, mencerdaskan masyarakat. Benar. Supaya masyarakat itu lebih cerdas, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu di media sosial tidak ada. Nah, sebenarnya pelaku-pelaku media mainstream itu sudah meminta kepada pemerintah itu untuk membatasi media sosial. Karena apa? Karena dampaknya seperti yang dikatakan Ustadz Ihsan tadi itu besar sekali. Sangat berdampak. Ada kan istilahnya begini, Pak Wardi, bahwa no justice, no viral, no justice. Betul itu. Nah, kadang juga nanti para penegak hukum ini mau bergerak kalau sudah diteriakkan di media sosial. Betul itu. Nah, itu sekarang di Indonesia kan lagi marak seperti itu kan. Nah, cuman saya coba bisanya mengimbau saja kepada masyarakat Kutai Timur kan. Marilah kita pintar menggunakan media sosial, ya kan? Bukan pintar mengeser, tapi menyaring ini yang paling utama. Nah, misalnya kita dapat informasi dari teman, nah ini perlu di-share dulu. Ini bilang orang tuh hoax enggak ini?
Nah, seperti itu. Nah, ini kalau hoax kan kita menyebarkan informasi dosa juga. Iya, betul. Seperti itu. Termasuk yang menyiarkan video viral itu termasuk berdosa tuh. Itu termasuk dosa. Ya. Dosa nanti dosanya kalau tidak salah saya itu berlipat-lipat itu dosanya. Ya. Nah, sama dengan kalau kebaikan. Kalau kita misalkan contohlah misalnya saya nyumbang ke masjid itu. Nah, nanti kan pahalanya kan mengalir terus. Nah, sama itu dosanya nanti mengalir terus sampai semakin banyak orang lihat iya betul. Kita meninggal pun nanti dapat dosa lagi. Tetap dapat dosa. Limpahan dosa itu mengalir terus seperti itu. Nah, itu makanya saya minta kepada warga Kuta Timur janganlah nge-share informasi sembarangan. Itu harus dicek dulu. Iya. Itu. Ini pelajaran bagi kita semuanya supaya kita berhati-hati. Misalnya taruhlah saya meng-share informasi seperti itu. Nah, kita tidak memberikan keluarga yang kita informasikan. Yeah. Kita tidak memberikan masyarakat yang lain. Itu dampaknya bisa, contohnya misalnya di TV atau apa, ada kasus mutilasi misalkan. Nah, kasus mutilasi kalau diberitakan masif, itu bisa jadi contoh orang lain untuk melakukan hal sama. Melakukan hal sama, betul. Nah, seperti itu, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Misalnya ini di-share masif gitu ya, yang video viral tuh. Itu bisa dilakukan suatu saat, itu dilakukan orang lain seperti itu juga. Karena sudah pernah ada kejadian kejadian seperti itu. Apalagi kalau tidak disanksi kan? Nah, makanya standar tadi bilang standar itu harus jelas. Hukumnya itu harus jelas. Nah, kalau kita misalnya punya akidah yang kuat, hal seperti itu tidak akan dilakukan. Iya. Kita standar Islam. Pernah salah seorang tokoh nasional kelahiran Kabupaten Kuta Timur pernah menjadi wakil bupati dan bupati di kabupaten itu. Ngomong begini sama saya. Bilang, "Om, kalau mau masuk surga kelihatan tuh, masuk aja di media sosial. Kiri, ya kan masuk neraka tuh." Ya. Sebenarnya apa maksudnya, Pak? Ya kamu nonton lah video-video yang ada hubungannya dengan hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh mata kita. Kalau kau mau masuk surga, lihat kanan. Ya, share-share yang bermanfaat untuk masyarakat, ya kan. Kemudian kan bisa juga dimanfaatkan media sosial itu untuk dagang misalnya. Kan? Ya. Berhasil kita berdagang di media sosial, kemudian kan bahagia keluarga kita. Keluarga kita bahagia, ya insya Allah itu akan mengantar kita ke pintu surga kan. Betul. Nah itu satu. Kedua, kadang juga kita itu kalau seperti saya misalnya Pak Wardi, kalau nge-share catatan-catatan di Facebook itu kan saya kasih bahasa samar gitu. Agar supaya maksud saya begini, saya ingin mengajak orang berpikir, ya kan. Misalnya beberapa minggu yang lalu itu saya kritisi masalah pertanian tuh. Tidak lama kemudian kan kejadiannya ada panggilan dari Polda terkait dengan dinas terkait. Dikira saya yang lapor, bukan saya yang lapor. Saya paling tidak suka melapor terkait itu. Dan bukan bilang saya. Nah, kenapa saya ngomong begitu ya? Karena saya memang prihatin terkait dengan pertanian kita di Kabupaten Kuta Timur. Ya, kan tidak mungkin saya mau share hal-hal yang saya tidak tahu. Nah, seperti tadi itu kembali itu, Ustaz. Saya tidak mau share video itu. Coba lihat itu. Enggak mau saya. Karena saya pikir ini tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau manfaat untuk orang banyak, enggak apa-apa kita share. Iya kan? Persoalan orang yang dikritisi itu mau terima atau tidak itu persoalan lain. Kalau dia tidak mau dikritisi berarti dia tidak mencintai bangsanya, tidak mencintai daerahnya. Iya kan? Nah, statement terakhir nih Ustaz. Terkait dengan apa yang tema yang kita bicarakan pada saat ini. Mungkin saya tambahkan sedikit. Oke. Sebelum ke Ustaz Ihsan. Kan media sekarang ini teknologi kita. Kita tidak bisa menghindari teknologi. Betul. Cuman kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Nah, teknologi mau dibawa ke kebaikan bisa, ke keburukan bisa. Nah, dan momentum ini saya meminta kepada masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan yang baik. Seperti yang dikatakan UBP tadi. Nah, kalau mau ke surga jelas, ke neraka juga jelas. Nah, dan Ustaz Ihsan itu standarnya ada 2. Ya kan? Neraka atau surga. Itu saja. Nah, teknologi harus kita gunakan seperti itu. Nah, itu saja. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Wardi, Ketua PWI Kabupaten Kutai Timur, dan betul-betul saya bersyukur boleh bisa hadir di podcast saya supaya tidak ada lagi abu-abu ke depan apakah podcast punya izin atau tidak. Kan memang belum diatur. Kita tidak bicara begitu, Ustaz. Biarkan aja yang bergerak SHMH itu paham bahwa yang namanya podcast itu belum diatur di dunia jurnalistik kita. Nah, Ustadz, statement terakhir. Ya. Jadi bagi kita ya kaum muslimin ya, kalau ingin menghindari dampak buruk ya, ini kan dampak buruk ya karena yang kita bahas tadi yang lagi viral ya, harus memperhatikan dampak buruk jangka pendek, jangka panjang, dan banyak sekali ya. Maka supaya kita terhindar dari hal itu, kita harus mengambil standar perbuatan kita dalam melakukan perbuatan. Ya, ini bagi seorang muslim, Al-Quran dan Sunnah. Ya, tentu dengan tuntunan para ulama ya. Jangan nafsirin sendiri, nggak bisa ya. Salah tafsir. Salah tafsir ya. Ya. Kemudian tidak ada solusi lain selain itu. Ya. Dan tadi ya termasuk mungkin media ya, itu tetap sama aturannya harus terikat kepada jangan melakukan sesuatu kalau tidak tahu hukumnya. Apakah itu wajib, apakah itu makruh, apakah itu haram, apakah sunnah, apakah mubah gitu. Nah, itu harus tahu ahkamul khamsah. Maka supaya kaum muslimin tahu, maka tidak boleh berhenti cuma dapat pelajaran dari medsos. Itu hati-hati juga, bahaya. Ya. Terus ada gurunya. Ya. Maka di kaum muslimin itu ada namanya istilah sanad. Ya, harus bersanad kita belajar. Ya. Makanya kami menghimbau ya di sini supaya terikat dengan hukum syariah, menjadi standar perbuatan kita, dan bergulah ya dengan guru yang benar, bukan dari sosmed. Bahaya nih kalau dari sosmed ya. Mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan kejadian-kejadian serupa tidak terulang lagi, dan himbauan juga kepada mungkin pemerintah ya, supaya mengedepankan pendekatan spiritual ya. Karena kalau pendekatannya yang lain tuh jelas tidak akan menyentuh emosional. Karena yakinlah kita ini, apalagi kita atas rahmat berkat Allah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ini negeri kita ini bukan sebenarnya bukan sekuler, harusnya bukan sekuler. Karena kita sudah mengucapkan di awal pembukaan itu harus sekuler, artinya terikat dengan aturan agama. Itu harus dipahamkan. Maka ketika para pejabat ini keluar dari kitab aslinya, para pendahulunya, yakni atas berkat rahmat Allah, maka terjadilah berbagai kekacauan. Karena kita sudah hilang ruhiyahnya. Ruhiyah itu apa? Hubungan kita dengan Allah. Ya. Maka sekali lagi, standar perbuatan kita adalah Islam, yakni adalah Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian terhubunglah terus terhadap kepada Allah. Hadirkan ruhiyah kita. Jangan seperti mayat hidup, berjalan di dunia tapi tidak ada ruhnya terhadap Allah. Mungkin itu ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ihsan Abu Salman dan Pak Wardi yang hadir di podcast MWP. Ada dua hal penting yang bisa menjadi patokan kita malam ini, bahwa kita harus selalu menggunakan akal budi pikiran kita, dan jangan pernah berhenti di tengah percaturan kehidupan ini untuk menghilangkan hablu minallah, itu hubungan roh kita dengan keesaan Tuhan. Kapan kita keluar dari situ, maka kita akan melenceng dari apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Islam. Nah, kemudian Ketua PWI menyatakan bahwa pandai-pandailah menggunakan media sosial, karena media sosial tidak hanya akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita, apalagi untuk men-share sesuatu, itu juga akan berdampak negatif kepada kehidupan masyarakat kita. Siapapun yang men-share hal-hal yang bisa mencederai perasaan orang, mencederai keluarga orang, mencederai orang-orang lain di sekitar orang-orang yang videonya kita share, itu pasti kita ikut berdampak bahwa kita juga adalah bagian orang yang menyebarkan kezaliman. Walaupun yang mereka lakukan adalah hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.